Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan presentasi tugas akhir semester mata kuliah Antropologi dan Sosiologi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Sri Rahayu, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan yang akan disampaikan oleh Nika Nureni Amelia, Prodi S1 Administrasi Kesehatan. Peran budaya dalam kesehatan. Studi tentang keyakinan, nilai, dan praktek kesehatan tradisional di Indonesia dan integrasi dengan pelayanan kesehatan modern. Latar belakang. Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, etnis, dan tradisi yang sangat kaya. Keragaman ini turut membentuk berbagai keyakinan secara turun-temurun, seperti penggunaan jamu, kerokan, bekam, pijatan tradisional, hingga kepercayaan pada dukun bayi. Praktik-praktik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perawatan kesehatan, tetapi juga mempresentasikan sistem nilai dan cara pandang masyarakat terhadap tubuh, penyakit, dan penyembuhan. Namun, keberadaan praktek tradisional ini seringkali menimbulkan tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan modern. Beberapa pasien lebih percaya pada cara-cara tradisional yang dianggap lebih akrab dan sesuai dengan keyakinan mereka, sehingga mereka kadang menunda atau menolak pengobatan medis. Di sisi lain, ada pula upaya dari pemerintah untuk mengakomodasi praktek tradisional secara resmi, seperti melalui Permenkes nomor 37 tahun 2017 tentang pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi. Tujuan dibuat makalah ini yang pertama adalah mengidentifikasi keyakinan, nilai, dan praktek kesehatan tradisional yang dominan di masyarakat Indonesia. Praktek-praktek tersebut mencakup penggunaan jamu, kerokan, bekam, pijatan tradisional, hingga peran dukun bayi. Selain itu akan diungkap pula nilai-nilai budaya seperti kepercayaan terhadap energi dalam tubuh, keseimbangan unsur alam, serta pantangan dan ritual yang terkait dengan penyembuhan. Kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis lensa teori antropologi kesehatan. Di antaranya model penjelasan, kemudian pendekatan transkultural nursing, kemudian konsep medikalisme dan pluralisme medis. Kemudian untuk tujuan yang ketiga adalah menilai dampak terhadap mutu, akses, dan keselamatan pelayanan kesehatan modern. Di antaranya mutu, akses, keselamatan pasien. Kemudian yang terakhir adalah merumuskan rekomendasi integratif bagi pembuat kebijakan yang praktis. Pembuat kebijakan di antaranya Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan, kemudian tenaga kesehatan, dan masyarakat umum. Metode dari makalah ini yang digunakan adalah yang pertama observasi, melakukan pengamatan langsung kepada puskesmas, praktek dukun bayi, dan kegiatan budaya observasi digunakan untuk memahami bagaimana praktik kesehatan tradisional dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ritual, bahan yang digunakan, dan reaksi masyarakat terhadap praktik tersebut. Kemudian yang kedua adalah wawancara, metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan informan untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali pemahaman, keyakinan, nilai budaya, serta pengalaman masyarakat terkait praktik kesehatan. Kemudian terakhir adalah studi literatur, di mana metode pengumpulan data dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, menganalisis kebijakan terkait kesehatan tradisional seperti Permenkes nomor 37 tahun 2017 tentang pelayanan kesehatan tradisional integrasi dan beberapa literasi pendukung lainnya. Deskripsi budaya atau praktik kesehatan lokal. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi kearifan lokal termasuk dalam hal praktik kesehatan. Setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam menangani masalah kesehatan yang lahir dari hasil pengamatan turun-temurun terhadap alam, tubuh manusia, serta kepercayaan terhadap kekuatan supranatural. Sakit dapat dipersepsikan sebagai ketidakseimbangan, misalnya gangguan roh jahat atau akibat pelanggaran adat. Praktik seperti kerokan untuk masuk angin, pijat urut untuk keseleo, kemudian penggunaan ramuan herbal atau jamu, atau ritual tertentu untuk kesuburan untuk persalinan masih sangat umum. Dukun bayi misalnya seringkali lebih dipercaya dalam proses persalinan karena kedekatan personal dan pemahaman terhadap tradisi lokal. Meskipun bidan modern menawarkan standar medis yang lebih aman, pijat kehamilan oleh terapis non-medis juga umum dengan berbagai kepercayaan terkait manfaatnya, namun memiliki resiko jika dilakukan tanpa pengetahuan medis yang memadai.
Hasil metode penelitian. Yang pertama adalah hasil observasi. Observasi ini dilakukan di pasar jamu dan puskesmas yang memiliki politeras atau pelayanan tradisional. Puskesmas yang memiliki politeras atau pelayanan tradisional adalah puskesmas yang menyediakan layanan tradisional yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan modern. Layanan ini bertujuan untuk mengembangkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Yang kedua adalah hasil wawancara. Berikut adalah 2 responden. Yang pertama adalah Ibu R usia 58 tahun, seorang ibu rumah tangga, di mana memiliki keyakinan budaya dan praktek tradisional. Di antaranya menghindari makan udang atau telur, kemudian menggunakan minyak gosok, kemudian mengobati batuk dengan rebusan daun sirih ataupun jahe. Kemudian ada juga Bapak S usia 63 tahun, seorang pegawai negeri, di mana stroke, lumpuh atau ringan diyakini akibat angin duduk. Kemudian menolak obat kimia karena dianggap berbahaya jika digunakan dalam jangka panjang. Kemudian mengkonsumsi ramuan tradisional dari empu untuk hipertensi. Dari beberapa keyakinan atau budaya praktek tradisional tersebut didapatkan pandangan medis atau analis yang diantaranya pantangan makanan belum terbukti secara ilmiah. Kemudian minyak gosok hanya memberi efek hangat saja. Kemudian jahe dan daun sirih memiliki efek anti radang atau ringan, tapi tidak menggantikan pengobatan. Kemudian stroke adalah kondisi neurologis akibat gangguan pembuluh darah otak, bukan angin duduk. Kemudian penolakan obat jangka panjang bisa beresiko terutama pada penyakit kronis. Kemudian ramuan herbal bisa membantu namun perlu bukti klinis dan pemantauan dosis untuk tekanan darah yang tinggi. Yang ketiga adalah studi literatur. Ada 2 studi literatur yang digunakan. Yang pertama adalah Kementerian Kesehatan RI, Permenkes nomor 37 tahun 2017 tentang pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Peraturan ini menjadi bukti konkret bahwa negara mendukung penggabungan antara praktik tradisional dan pelayanan medis modern. Selama memenuhi standar keamanan dan efektivitas, hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang budaya, responsif namun tetap berbasis bukti evidence-based. Kemudian yang kedua adalah Handayani L, peran dukun bersalin tradisional populasi 2024. Artikel ini menunjukkan bahwa budaya dan sistem pelayanan medis tidak selalu harus bertentangan, tetapi bisa saling melengkapi jika dibangun melalui pendekatan, kemitraan, dan komunikasi lintas budaya. Dukun bayi bukan sekedar penyedia layanan kesehatan, tetapi juga penjaga nilai sosial dan spiritual yang penting dalam komunitas. Analisis antropologis, hubungan teori dengan konsep. Yang pertama adalah model penjelasan atau claimant. Analisis ini menyatakan bahwa ketika masyarakat mempercayai model budaya seperti masuk angin atau angin duduk, mereka akan cenderung mengakses praktik tradisional terlebih dahulu. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan penanganan medis jika kondisi sebenarnya lebih serius. Namun, model ini juga membantu menjelaskan mengapa pengobatan tradisional tetap populer meskipun layanan medis modern tersedia. Kemudian yang kedua adalah transcultural nursing. Analisis ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan harus bersikap responsif terhadap budaya, bukan menolaknya secara langsung. Ini membuka peluang integrasi seperti yang diatur dalam Permenkes nomor 37 yang mewajibkan pendekatan berbasis bukti tetapi tetap mempertimbangkan praktek tradisional yang telah dilembagakan secara sosial. Kemudian yang terakhir adalah medikalisme dan pluralisme. Analisis ini menyatakan bahwa masyarakat Indonesia cenderung tidak melihat pengobatan tradisional dan melihat sebagai sesuatu yang saling bertentangan, melainkan sebagai 2 jalur yang bisa dipakai bersamaan. Ini memperkuat pentingnya integrasi sistem, bukan hanya dari sisi regulasi, tapi juga dalam pola pikir tenaga kesehatan dan edukasi masyarakat. Analisis dampak terhadap pelayanan kesehatan formal. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Ketika pelayanan kesehatan modern mampu mengakomodasi unsur budaya lokal, misalnya dengan penggunaan jamu atau kemitraan bidan-bidan bayi, masyarakat menjadi lebih terbuka dan percaya terhadap fasilitas kesehatan formal. Ini mendorong peningkatan angka kunjungan dan kesadaran untuk mencari pengobatan. Kemudian yang kedua adalah mendorong pendekatan holistik
dan humanistik. Budaya lokal menekankan pentingnya keseimbangan tubuh, pikiran, dan spiritualistik yang seringkali terabaikan dalam layanan medis konvensional. Ketika budaya ini diintegrasikan, tenaga medis mendorong untuk melihat pasien secara lebih menyeluruh, bukan sekedar objek biologis. Kemudian yang selanjutnya adalah memperkaya pengetahuan kesehatan tradisional sebagai sumber inovasi. Ramuan herbal, teknik pijat, dan praktik lainnya dapat menjadi dasar untuk pengembangan produk kesehatan berbasis kearifan lokal, misalnya melalui proses uji klinis dan standar keamanan yang ketat. Kemudian selanjutnya adalah dampak negatif. Dari dampak negatif, yang pertama dapat disimpulkan bahwa keterlambatan penanganan medis. Banyak masyarakat yang lebih dahulu mencoba pengobatan tradisional dan hanya beralih ke layanan medis ketika kondisi sudah memburuk. Ini menyebabkan penurunan efektivitas pengobatan dan meningkatkan angka komplikasi atau kematian terutama pada kasus penyakit kronis dan infeksi. Kemudian selanjutnya adalah resistensi terhadap penggunaan obat modern. Sebagai masyarakat menolak obat dokter akan dianggap beracun atau kimiawi dan lebih memilih ramuan tradisional tanpa sadar dosis yang jelas. Ini bisa mengganggu proses terapi, terutama untuk penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang seperti hipertensi, diabetes, dan TB. Selanjutnya adalah minimnya kolaborasi antara praktisi medis dan tradisional, kurangnya kerangka kerja dan kepercayaan antara tenaga medis dan penyedia layanan tradisional dapat menghambat upaya integrasi. Hal ini juga bisa menimbulkan dualisme yang membingungkan pasien serta memperbesar potensi konflik dan kesalahan medis. Analisis dampak terhadap pelayanan kesehatan formal. Yang pertama adalah kesehatan pemerintah harus menyusun kebijakan yang mengatur, membina, dan mengintegrasikan praktik tradisional secara aman dan berstandar seperti pada Permenkes nomor 37 tahun 2017. Kemudian selanjutnya adalah tenaga kesehatan formal perlu mendapatkan pelatihan transkultural kompetens agar dapat melayani pasien dengan latar belakang budaya beragam secara efektif. Kemudian yang terakhir adalah diperlukan sistem rujukan dua arah yang memungkinkan pasien berpindah antara pengobatan tradisional dan medis secara aman dengan dokumentasi yang jelas. Dari penjelasan makalah penelitian yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa budaya berperan besar dalam membentuk perilaku dan pilihan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Ketika pelayanan kesehatan formal mampu mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal secara bijak dan struktur, maka sistem kesehatan nasional akan menjadi lebih inklusif, dapat diterima dan efektif. Sebaliknya, jika peran budaya diabaikan atau ditolak mentah-mentah, maka akan timbul kesenjangan, penolakan, layanan medis, dan resiko keselamatan pasien. Oleh karena itu, integrasi yang berbasis pemahaman budaya dan standar ilmiah adalah kunci untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik di Indonesia. Pesan edukatif dari penjelasan makalah penelitian sebelumnya, diantaranya adalah kesehatan bukan hanya persoalan medis tetapi juga budaya. Masyarakat memaknai sakit, pengobatan, dan penyembuhan melalui lensa budaya, kepercayaan, dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan yang tidak menghitungkan unsur budaya seringkali tidak diterima secara utuh oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pengobatan tradisional tidak selalu bertentangan dengan medis. Banyak praktik tradisional seperti jamu, pijat, dan ramuan herbal yang bermanfaat secara empiris asalkan digunakan secara bijak dan tidak mengganti peran medis saat diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah tenaga kesehatan perlu membangun komunikasi yang sensitif terhadap nilai budaya. Dengan memahami kepercayaan dan praktek lokal pasien, pelayanan medis yang terasa lebih humanis, dipercaya, dan berdampak lebih besar. Kemudian rekomendasi apa saja yang bisa kita lakukan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan tadi? Yang pertama adalah dorong pengembangan pelayanan kesehatan secara integratif. Kemudian libatkanlah tokoh adat dan praktisi tradisional. Tingkatkan kompetensi budaya, kultural kompetens. Bangun komunikasi yang terbuka dan tidak menghakimi ketika pasien menggunakan pengobatan tradisional. Kemudian selanjutnya gunakan pengobatan tradisional secara bijak dan tidak berlebihan. Dan selanjutnya berkonsultasilah dengan tenaga medis jika kondisi tidak membaik. Kemudian terakhir adalah jangan menolak obat medis hanya karena dianggap kimia. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.